Assalamualaikum. Hai. Sebelum lanjut, aku mau nanya dulu. Di rumah kamu lebih sering minum air rebusan atau air isi ulang galon? Tulis di kolom komentar ya, aku tunggu. Sudah? Oke, kita lanjut. Karena jujur, dulu aku termasuk yang mikir, yang penting minum, yang penting ada, yang penting gak haus. Padahal air itu masuk ke tubuh, masuk ke darah, masuk ke otak, ngatur energi kita seharian. Dan sebentar lagi Ramadan, kita sahur pakai air, buka pakai air, minum obat pakai air. Jadi ini bukan cuma soal praktis, ini soal peduli. Oh ya, kenalin dulu, aku nih dia, mama anak 3 yang suka berbagi info sambil ngomong anak. Kalau nanti ada suara di belakang, itu bukan efek suara ya, itu suara anakku. Karena realitanya memang begitu. Di mana ada aku, pasti di situ ada anakku. Aku juga suka bahas dan info sederhana, karena aku percaya informasi sekecil apapun itu penting. Nah, dan hari ini kita bahas hal yang kelihatannya sepele, yaitu air minum. Sebagai mama-mama, kita sering mikirnya gini, anak minum dulu, suami minum dulu, tamu minum dulu, kita nanti aja. Capek rebus, ya udah beli galon. Lagi hemat, ya udah rebus aja. Seringnya keputusan itu bukan diambil karena itu sehat atau tidak, tapi karena waktu dan tenaga. Ya, dan itu manusiawi sih. Tapi coba sekarang kita jujur dan ilmiah ya. Air yang direbus sampai 100 derajat Celcius itu bisa membunuh sebagian besar bakteri dan virus. Organisasi Kesehatan Dunia menyarankan minimal 1 menit mendidih untuk membuat air lebih aman diminum. Artinya air rebusan itu aman. Tapi ada syaratnya. Air mentahnya itu harus bersih, pancinya tidak berkarat, wadah penyimpanannya tertutup, dan tidak disimpan terlalu lama. Kalau direbus benar dan disimpan dengan baik, air rebusan itu sehat. Nah, sekarang air isi ulang. Depot yang bagus biasanya pakai reverse osmosis, filter karbon, dan sterilisasi UV. Teknologi ini bisa menyaring 90-99% kotoran dan bakteri. Tapi masalahnya bukan di mesinnya, masalahnya di pengelolaannya. Apakah filternya diganti rutin? Apakah galonnya dicuci benar? Apakah depotnya bersih? Karena ada penelitian di Indonesia yang menemukan sebagian depot air isi ulang ternyata belum memenuhi standar kebersihan. Nah, artinya air galon juga bisa aman asal tempatnya terpercaya. Ini bukan soal rebus atau galon ya, yang penting kamu peduli atau enggak dengan kesehatanmu. Nah, masalah terbesarnya ternyata bukan di jenis airnya, tapi di kebiasaan kita. Kadang kita tahu yang lebih baik, tapi kita abaikan karena lelah, capek, males, bahkan sepele. Dan kita terbiasa berkata, nggak apa-apa, udah biasa. Terus lama-lama jadi kebiasaan. Padahal tubuh kita itu kerja keras setiap hari, mengurus rumah, ngurus anak, menahan emosi, menahan lelah. Dan ingat, tubuh itu amanah. Sehat itu bukan soal mahal, tapi soal perhatian. Nah, sebentar lagi kan Ramadan. Saat puasa, tubuh itu kehilangan sekitar 1,5 liter sampai 2 liter cairan per hari. Nah, kalau tidak terganti dengan baik, nanti kamu akan merasa lemas, pusing, mood turun. Dan air putih saat sahur dan berbuka bukan cuma pelepas haus. Air putih juga penopang ibadah. Menjaga tubuh juga bagian dari menjaga amanah. Jadi jawabannya sederhana, air rebusan itu baik, air galon itu baik, asal direbusnya dengan benar, disimpan dengan benar, atau beli dari depot yang benar. Nah, yang tidak baik itu adalah kamu asal minum, tidak peduli kualitas, dan meremehkan kesehatan sendiri. Ingat ya teman-teman, self love itu, mencintai diri sendiri itu bukan soal mewah, tapi soal tidak menomorduakan diri sendiri. Teman-teman, kalau kamu merasa video ini membuka pikiran kamu sedikit saja, tolong bantu aku dengan cara sederhana. Klik like, share ke keluarga atau temanmu, dan subscribe channel ini supaya kita terus belajar bareng bahas hal-hal kecil yang ternyata penting. Dan jangan lupa ya,
Tulis juga di kolom komentar, kamu di rumah pakai air rebusan atau pakai air galon, dan kenapa alasannya? Karena setiap komentar kita semua yang kita ketikkan itu bisa membantu teman-teman kita yang masih bingung mau nentuin pilihannya. Yuk komen ya. Aku nih dia, mama anak 3 yang berbagi info sambil tetap ngomong anak. Kita nggak harus sempurna, tapi kita bisa mulai dari lebih peduli dengan kesehatan kita. Bye, assalamualaikum.